kayaknya Prabowo ini masih cegukan dalam menjalankan pemerintahan. Gitu ya. Iya, karena baru setahun. Jadi belum berhenti cegukannya ya. Belum. Harusnya udah berhenti nih ya. Harusnya udah berhenti. Kalau yang dikedepankan Prabowo Subianto, Pak Presiden ini kestabilan politik, pilihan-pilihan untuk menggandeng PDIP dan hanya dengan Gerindra atau dengan satu partai misalnya Golkar, maka bisa jadi itu pilihan yang paling realistis, ya kan? Tapi dia harus menyingkirkan banyak orang yang pernah bau-bau membantu dia. Jumpa lagi kali ini setelah 2 minggu ya, hampir 2 minggu ya. Terakhir kita ngangkat soal Ahok kan? Iya, Ahok. Soal Ahok ya terakhir ya. Yang kasus. Tapi sekarang dia nggak dipanggil-panggil. Sekarang dipanggil. Berarti aman lah. Aman, dan dia nggak teriak-teriak lagi kan? Iya. Betul. Nah, kali ini kita mau bahas ini Majikannya Ahok. Majikannya Ahok ketemu dengan Prabowo Subianto. Megawati ketemu Prabowo, pertanda kocok ulang kabinet. Kocok terus gitu. Kocok terus Prabowo kapan? Prabowo ini. Jadi memang pilihan Prabowo agak sulit juga ya kalau dia misalnya terjadi memang kabinet ini. Ya ini agak loncat dulu. Kalau terjadi kabinet kocok ulang ini pertama kan berarti sebenarnya dia juga harus mulai menata ulang nih. Iya. Berarti formulanya nggak pas di awal. Formulanya nggak pas, 6 bulan. Dia, makin kemarin makin sisa waktu dia untuk bekerja maksimal. Iya, makin nggak ada kan, karena dia lebih mikirin gejolak politik aja nih. Iya, dia lebih khawatir akan ada gejolak politik kalau tidak mengakomodir A, tidak mengakomodir B. Ya kelihatannya Prabowo memang kalau jadi dan kemungkinan besar jadi karena berdasarkan info kanan kiri, WhatsApp kanan kiri dan teman-teman yang berkaitan dan berkelindan dengan isu itu sedang A1 berarti Bang. A1 plus. Ada beberapa jabatan yang memang non parpol yang terancam. Karena memang posisinya sekarang ini kan Prabowo nggak mungkin dong dia lagi mesra-mesranya atau balas budi lah dengan parpol-parpol tiba-tiba ditendang tengah jalan gitu. Tengah jalan nggak mungkin. Paling realistis memang profesional yang diganti. Dan itu sebenarnya terjadi juga sih di pemerintahan Jokowi pun terjadi. Banyak orang-orang yang dalam tanda kutip merupakan basicnya profesional kecuali Sri Mulyani ya. Sri Mulyani Menteri Luar Negeri walaupun isunya di belakang itu Retno dan Sri Mulyani ada PDIP, tapi profesionalnya sangat terlihat. Nah, kembali ke zaman Prabowo, gue melihat banyak sekali ya masuk kategori partai perorangan. Termasuk berarti titipan partai perorangan nih. Yang mau ketuanya dari Solo yang sekarang nih lagi pusing kepala di demo soal ijazah. Betul. Udah ijazah, gugat SMK lagi. Dia bingung nih. Ini dua-dua. Gua malah menduga ya khawatirnya nanti ada yang memanfaatkan orang yang mendorong isu ini untuk bargaining. Ya. Titipan partai perorangan tadi. Titipan partai perorangan siapapun bisa mengklaim orangnya Prabowo. Udah gue bisa bantu dia menyelesaikan persoalan 2 ini. Asal lu lepas nih dua kasih jatah ke kementerian ini lepas kan bisa jadi. Siapa tahu misalnya Budi Ari bisa aja gitu ya. Siapa tahu kan. Budi Ari. Siapa tahu. Tito, ada Listio, Menteri Sosial, Mensos, Gosipul, Karding. Jadi memang banyak beberapa posisi jabatan kementerian yang nggak jelas parpolnya. Nah, itu tadi mau gabung ke TBK nanti kan? TBK, iya. Nah itulah. Jadi kelihatannya memang karena begini, PDIP tentu ketika kan sudah ada media yang membuka bahwa ada faksi yang memang sangat berkekeh untuk gabung ke dalam pemerintah. Biarpun sampai hari ini PDIP masih kekeh. Kita masih di luar gitu. Jadi emang separuh kaki di luar, separuh kaki di dalam. Nah, kan tinggal bagaimana upaya ini terrealisasi aja. Kelihatannya bargainnya PDIP ke Prabowo juga enggak ecek-ecek karena terlalu banyak juga persoalan. Misalnya ya dugaan Hasto ya kan yang sempat diangkat juga oleh media katanya mungkin bisa lepas atau bagaimana ya kan. Ini kan soalnya lagi ngajuin yang kedua kali nih pra-peradilan. Siapa tahu lewat itu dia bisa lepas gitu kan. Nah memang jadi dilematis buat Prabowo pilihannya. Apakah dia lebih mementingkan soal kestabilan politik ketimbang kinerja profesional?
menteri-menterinya gitu loh. Dan memang dia bisa juga sih mengalokasikan beberapa kursi untuk PDIP dengan posisi misalnya wamen yang masih kosong. Kan ada beberapa wamen yang masih kosong, itu satu. Kedua, Prabowo akan mengorbankan orang dia yang maksudnya lebih gampang dikendalikan kalau ya udah lo cabut lu mundur dulu, lu prajurit gue rotasi dulu gitu. Lu rotasi dulu, lo tour of duty, gue geser lu dari wamen misalnya, gue geser lu ke KSP ya kan misalnya. Ya kan gue geser begitu, wamennya gue kasih buat PDIP. Kan nggak mungkin juga nih orang-orang Gerindra ini teriak atau berkonfrontasi dengan Prabowo. Kan komando. Artinya memang selain dari wilayah-wilayah non parpol, parpol yang kader yang pasti kemungkinan dikorbankan atau dalam konteks tour of duty itu dilakukan ya dari Gerindra juga. Karena agak sulit kalau Prabowo mulai mengotak-ngatik kursi menteri-menteri yang selama ini membantu dia sejak awal dari partai yang berbasis parpol ya kan, kecuali dia bisa mengganti itu ketua partai sesuai kemauan dia kayak rezim sebelumnya kan katanya ya kan. Kalau kuning itu Prit dipanggil kejaksaan, besoknya ketuanya ganti ya kan. Bahkan si ketua itu yang ngomong hati-hati dengan Raja Jawa ya kan. Nah, apakah cara itu akan dilakukan atau tidak kan kita masih sampai 5 tahun ke depan. Cuma persoalannya yang lebih jauh ke depan adalah ini soal bangsa ya kan. Kalau terus-menerus presiden lebih mementingkan kestabilan elit, maka yang jadi korban paling besar adalah masyarakat kan. Nah, itu yang jadi persoalan terbesar ini. Karena kan ya kayak kemarin soal isu komunikasi kementerian yang kurang baik dan segala macam, tanggapan publik itu ketika itu terlalu juga menjadi bahan pemikiran dia, sehingga fokus dia soal hal-hal yang sangat substantif kebijakannya itu tidak terrealisasi maksimal, kan sama aja sebenarnya yang jadi korban rakyat juga. Makanya kita lihat aja ke depan. Tapi kalau lihat ke depan, meski gue melihat bahwa kayaknya Prabowo ini masih cegukan dalam menjalankan pemerintahan gitu ya. Iya, karena baru setahun. Jadi belum berhenti cegukannya ya. Belum. Harusnya udah berhenti nih ya. Harusnya udah berhenti cegukan politiknya. Ya kan, dengan dia datang ke Tuku Umar, walaupun dalam konteks seorang liberal yang demi kepentingan tertentu apapun yang menguntungkan dia akan melepas egonya terus turun dan bertemu dengan PDIP. Tapi dalam konteks sebuah pemerintahan yang stabil, maka pertemuan itu juga pasti membuat goyah itu internal. Ya kan? Akhirnya semua partai politik menarik ikat pinggang dan waspada. Karena ada PDIP yang bakal masuk. Dan sementara yang udah pasti diganti itu kan si Rosan ya. Iya, karena dia naik Danantara kan. Menteri Investasi. Itu sama satu lagi yang lagi ramai kepala PCO itu. Nah, iya, jadi semua mengencangkan ini. Semua mengencangkan ikat pinggang dan waspada mata mereka untuk melihat jangan-jangan orang gua nih. Nah, akhirnya kan sebenarnya kondisi psikologis hari ini juga para menteri dan partai politik juga tidak stabil. Ya. Gitu loh. Dan satu lagi, PDIP mau ditaruh di bagian mana? Kan dia kan partai bukan dari awal juga diajak gabung, dia nggak mau. Beda dengan PKB. Datang dia kan, Muhaimin kan yang penting gua jadi. Jujur saya bingung yang itu quote ya. Saya tidak tiba-tiba saya tidak diberitahu gitu kan, dia dengan enak aja udah santai aja gitu. Itu Muhaimin ya kan. Nah, lebih agak punya pride itu mungkin Nasdem ya kan. Dia saya mendukung tapi tidak menempatkan orang. Nah, itu kelihatannya ya entah apa cara berpikirnya Surya Paloh, biar bagaimanapun kita harus acukan jempol. Dengan cara untuk statement dia yang menurut gua
dia menjaga marwah dia gitu loh. Tapi beda dengan PDIP. PDIP kan merasa diundang, nggak minta loh. Dengan kedatangan Prabowo ke Megawati, merasa diundang. Oh, kita diundang kok. Gue dibutuhin gitu. Gue dibutuhkan dong. Dan ketika dia menyodorkan keperluan dia, ya lu jangan take it all or leave it. Ambil semua atau nggak usah. Nah, karena pastinya begitu. Nah, itu makanya kelihatannya akan jadi panas bulan-bulan ke depan ini. Iya, sementara katanya Kongres PDIP dimundurin kata Puan. Dimundurin? Iya, begitu. Makanya itu udah naik tuh di beberapa media memang. Pernyataan Puan itu. Orang kan makin, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya ya? Makanya kalau kita lihat kebiasaan PDIP yang dia terbiasa selalu memegang banyak jabatan, ya, ada kekhawatiran tawaran dia juga ke Prabowo, ya sudah kita bareng aja berdua, yang lain kita geser. Toh di DPR parlemen pun dia kita kuat kok. Cukuplah kita ya, gitu cukup kok kita kan. Nah, itu yang jadi kalau yang dikedepankan Prabowo Subianto, Pak Presiden ini kestabilan politik, pilihan-pilihan untuk menggandeng PDIP dan hanya dengan Gerindra atau dengan satu partai misalnya Golkar, maka bisa jadi itu pilihan yang paling realistis, ya kan. Tapi dia harus menyingkirkan banyak orang yang pernah bau-bau membantu dia. Nggak bisa cuma bilang begini, kalian mundur dulu lah, ya kan. Nanti kita cari tempat yang lain, tapi bersabar, nggak bisa dalam politik begitu. Orang mengambil keuntungan itu setelah memenangkan pertarungan, bukan menunggu di belakang sambil nunggu urut kacang. Itu bukan karakter politik. Bukan karakter politik Indonesia, dan sangat naif kalau Prabowo mulai berpikir seperti itu, gitulah. Biar bagaimanapun kan kita bisa lihat bahwa sejarahnya orang-orang yang hari ini di Prabowo adalah sejarah orang-orang yang bersama-sama, kecuali Caimin, CS, bersama-sama untuk melawan Ganjar dan Prabowo dan Anies, ya kan. Nah, artinya kan siapa yang memikul bersama senjata itu, ya itu yang harus bersama kita di tempat tidur gitu loh. Tapi kalau akhirnya tempat tidurnya beda kan repot juga. Nah, kalau gue pernah dengar yang sama, ini juga berlaku untuk Jokowi. Ketika Jokowi ngomong, info yang gue dengar, Jokowi sampai pernah bilang bahwa Prabowo itu orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, artinya kalau terjadi pergeseran orang-orangnya Jokowi, maka sebenarnya keluar mulut macan, masuk mulut harimau. Masuk mulut harimau, gitu loh. Ya kan, kita nggak tahu seberapa kuat Bapak itu kan. Bapak yang lagi digonjang-ganjing soal ijazah itu. Dan SMK kan. Soal SMK. Dan isu pergantian, isu narasi mendiskreditkan menteri yang ada hari ini pun itu kemungkinan akan terjadi mulai pekan-pekan depan. Ya, kemarin kan PCO juga sudah. Nah, nanti gue melihat akan berganti itu dengan bahasa evaluasi. Dengan kalimat evaluasi, maka menteri-menteri mana yang pantas untuk diganti. Biasanya nanti ada survei ya? Biasanya ada survei. Siapa menteri yang paling disukai? Yang pasti Erick Thohir lagi sih kayaknya. Karena orang susah membedakan antara menteri BUMN sama ketua PSSI. Karena belakangan survei itu selalu menetapkan Erick Thohir. Iya kan? Jadi tenang aja Pak Erick ya. Kalau Erick Thohir tenang aja. Pokoknya kalau setiap BUMN nggak maksimal, muncul aja sebagai ketua PSSI. Jadi saling nge-backup tuh ya. Habis muncul jadi ketua PSSI, ya kan, bawa Indonesia juara, terus surveinya jalan. Jalan tuh. Bagaimana pandangan Anda soal Erick Thohir? Mantap. Ya kan? Gitu loh. Jadi gua melihat ke depan, termasuk Polri ya, ini agak karena lembaga-lembaga lebih khusus memang kelihatannya Kapolri ya. Karena isu itu kencang. Isu terkencang Kapolri. Dan isu yang gua dapat pengganti Kapolri ini, tapi 2 bulan lalu ya, itu bintang 2 yang lagi disiapkan, dan dia punya hubungan baik, hubungan keluarga atau apa gitu yang gue dapatkan ada dengan Kopassus menurut gue. Tapi belakangan gue juga dengar juga bahwa ada bintang 3 ya pengen nyodok nih. Ada bintang 3 yang masih pengen punya rapat satu angkatan sama Listio. Sama Listio, Pak Listio.
untuk mau jadi Kapolri. Karena kalau RUU Polri ini memperpanjang Masa pensiun. masa pensiun, Dia jadi tuh. dia punya peluang karena dia punya kedekatan juga dengan Iya. dengan lingkarannya Prabowo gitu loh. Nah, hanya persoalannya kalau Listio diganti dengan angkatan yang sama dengan 2 tahun dia juga menjabat kemudian, maka regenerasi Kapolri ini akan sangat mandek. Dan ini menjadi lampu merah, Dan lampu kuning buat institusi kepolisian. Iya. Karena kalau terakhir itu polisi punya jauh pergantian itu ketika Pak Sutarman kalau nggak salah diganti oleh Zaman SBY ya? Tito. Zaman SBY. 81 angkatan 81 ke 87. 6 tahun kan. Nah, kalau ini 91 ke 97 atau 98 ke depan, pikir itu terlalu jauh ya. Kasihan angkatan-angkatan yang 93, 94, 95 yang masih punya harapan jadi Kapolri. Ya tapi memang Pak Listio udah menjadi Kapolri terlama Sekarang. Iya betul. Gitu. Dan ya itu kesimpulannya memang kita meyakini Semua pihak lagi mengencangkan ikat pinggang. Semua orang sedang awas, partai politik habis lebaran bukannya bergembira tapi psikologisnya sedang Terganggu dengan pertemuan Prabowo Mega dengan pertemuan Prabowo Mega. Luar biasa. Kalau gitu kita lihat apakah Kongres PDIP atau Mega yang nanti nyamperin Prabowo. Iya. Kalau itu terjadi, fix ya Bang. Fix. Kalau Prabowo datang ke Kalau Mega datang nih, pembalasan misalnya. Oh iya, Pembalasan. itu fix. Fix ya. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya.